مولاي صل وسلم دائما أبدا على كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun kullun nasi dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa meskipun melalui teknologi internet ini, meskipun melalui teknologi yang ada pada saat ini yang bisa kita manfaatkan untuk saling bersilaturahim. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan untuk melengkapi kesimpulan yang hari Rabu yang lalu tanggal 15 April yang kami tulis melalui WhatsApp. Sekarang ingin saya lengkapi dengan ucapan ini. Untuk itu para ibu-ibu dan bapak-bapak anggota jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, dengan kerendahan hati saya sampaikan kesimpulan yang berupa ungkapan ini. Mohon perhatiannya. Untuk itu silakan dibuka surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35 yang kita sedang bahas 3 minggu yang lalu, yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau setiap yang bernafas akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi di sini kalau kita perhatikan itu ada beberapa poin yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, hidup ini adalah ujian. Kapan kita diuji oleh Allah itu? Ya, bukan dari mulai sejak kita lahir ujian itu diberikan oleh Allah, tapi sejak kita akil balik sampai kita meninggal atau sampai pikun. Jadi anak kecil yang belum balik itu tidak mendapatkan pahala karena dia bukan peserta ujian. Jadi kalau anak kecil itu berbuat baik, dia tidak mendapatkan pahala. Terus yang dapat pahala siapa? Ya bapak ibunya atau yang menyuruh berbuat baik itu gitu. Kalau dia berbuat keburukan, anak kecil itu juga tidak berdosa sebelum dia akil balik. Terus yang nanggung dosanya siapa? Ya bapak ibunya atau yang menyuruh gitu.
Orang pikun juga begitu. Orang pikun kalau dia tidak sholat, itu dia tidak berdosa karena dia udah pikun, udah kehilangan kesadaran. Nah, yang wajib mengingatkan adalah yang masih sadar gitu. Nah, itu jadi masa ujian itu dari mulai akil balik sampai pikun atau sampai meninggal. Itu masa ujian. Tadi kan diawali oleh kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Jadi sebelum mati kita diuji. Nah, masa ujiannya dari mulai akil balik sampai meninggal. Nah, kemudian apa materi ujiannya? Materi ujiannya wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi materi ujiannya itu cuma dua aja gitu. Keburukan dan kebaikan. Apa itu keburukan? Keburukan itu semua yang tidak disenangi oleh nafsu kita, itu adalah keburukan. Contohnya apa? Miskin. Terus apa? Bodoh, sakit, jelek. Itu contoh-contoh keburukan. Kita nggak suka itu. Nah, itu contoh ujian keburukan. Kalau ujian kebaikan apa? Contohnya ya kaya, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, pinter, sehat, cakep. Nah, itu ujian kebaikan. Itu yang nafsu kita senangi gitu. Jadi itu ujiannya cuma dua itu aja. Keburukan dan kebaikan. Tapi kalau kita diuji dengan keburukan, kita harus lulus gitu. Kita harus lulus. Terus bagaimana caranya kita supaya lulus dalam ujian kehidupan sekarang ini kalau diuji dengan keburukan? Contohnya apa? Kita harus berbuat apa? Ya harus, kalau kita diuji dengan sakit misalnya, atau diuji dengan miskin, atau diuji dengan bodoh, ya kita harus menahan diri. Sabar itu jadinya kita harus menahan diri dari segala yang merugikan diri kita atau orang lain, baik dunia maupun akhirat. Itu definisi sabar yang pertama. Jadi untuk agar kita lulus ujian keburukan itu, kita harus melakukan sabar. Sabar yang pertama yaitu tadi, menahan diri dari yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, baik dunia maupun akhirat. Itu. Kemudian yang kedua apa? Keluar ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita diuji dengan keburukan, kita harus sadar bahwa keburukan itu adalah datangnya dari Allah. Jadi padahal kita ini, semua yang kita miliki ini adalah diri, istri kita, anak kita, harta kita, semua yang kita miliki adalah hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya dipinjami saja gitu. Nah, itu harus kita sadari itu gitu. Makanya kalau diuji dengan keburukan, itu harus kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian definisi sabar yang ketiga apa? Yaitu menyadari diri dan seluruh aspek kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dan kebaikan adalah bagian dari aturan Allah. Jadi kita harus sadar itu. Supaya kita kalau diuji dengan keburukan, kita tidak mengeluh, kita tidak putus asa gitu. Makanya kita harus sadari itu bahwa keburukan ini bagian yang harus kita jalani, karena ini merupakan skenario Allah. Itu definisi sabar yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah seberat apapun kesengsaraan, kesusahan hidup di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Jika sabar akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dan rahmat Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surat 2 ayat 157. Itu coba dibuka Qurannya nanti ya. Ada kesempatan silakan dibuka. Itu kalau kita diuji dengan keburukan, sikapnya kita harus sabar supaya kita lulus. Kalau kita diuji dengan kesabaran, diuji dengan keburukan, kita sabar, maka kita lulus. Arahnya kita ke surga gitu. Nah, tapi kalau diuji dengan kebaikan, kita harus
syukur. Apa itu syukur gitu? Syukur itu adalah yang pertama menyadari bahwa nikmat itu adalah anugerah Allah. Silakan dibuka Quran surat 16, surat An-Nahl ayat 53. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mengenang keadaan kita sebelum kita dapat nikmat itu. Jadi sebelum kita dapat nikmat, kita harus kenang tuh bagaimana keadaan kita sebelum kita dapat nikmat itu. Misalnya sebelum kita dapat nikmat, kita orang miskin gitu. Kemudian diberikan Allah kekayaan. Nah itu kita harus kenang tuh, supaya kita tidak lupa diri kalau sudah kaya gitu. Nah itu kita harus mengenang keadaan sebelum kita mendapat nikmat. Nah itu ada terdapat di surat 93 surat Ad-Duha ayat 6-8. Nah kemudian kalau sudah kita kenang itu, yang ketiga adalah peduli kepada teman senasib waktu kita masih miskin dulu. Kita harus berbagi sama mereka. Itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha surat 93 ayat 9-10. Nah, kemudian kita harus ucapkan kita harus ucapkan alhamdulillah dari nikmat itu. Binikmati rabbika fahadits. Jadi kita harus ucapkan tuh ucapan alhamdulillah, kami telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mendayagunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah yang memberinya. Itu terdapat di surat 16 ayat 112. Silakan dibuka itu. Nah, itu definisi syukur yang kelima. Yang ketujuh apa? Yang keenam, nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai dipakai untuk maksiat. Kalau nikmat yang Allah berikan itu dipakai maksiat, misalnya Allah kasih nikmat kita nafas, kemudian kita pakai untuk kita sia-siakan hidup kita ini, padahal nafas dari Allah, padahal kita nggak bayar untuk nafas ini gitu. Itu kita sia-siakan umur kita, maka nanti di akhirat umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jismihi fima ablah, wa an malihi aina iktasabahu wa aina anfaqahu, an ilmihi ma amilabih, dan ilmunya menjadi amal apa. Jadi itu ada 4 yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah wafat, ketika sudah hari kiamat kelak, waktu kita dibangkit, itu yang ditanya. Tidak beranjak kaki seorang anak Adam sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama apa tadi yang ditanya? An umrihi fima afnah, umurnya habis dipakai apa. Jadi umur ini jangan sampai kita sia-siakan, karena umur ini ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita setelah dibangkit kelak. Itu an umri fima afna. Yang kedua yang ditanya apa? An jismi fima ablah, jasad kita itu hancur dipakai apa? Apakah dipakai ibadah atau hanya dipakai buat senang-senang saja? Itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hartanya ditanya. An malihi aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Harta itu didapat dari mana dan diinfakkan kemana. Boleh jadi didapatnya dengan cara yang halal, kita kerja dapat gaji, tapi gaji itu kemudian dipakai untuk maksiat. Nah itu tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi carinya dari mana harus dengan yang halal, kemudian diinfakannya juga harus dengan cara yang halal, yang mendapat ridho dari Allah. Itu harta pertanyaannya 2 gitu. Nah kemudian ilmu yang keempat, an ilmihi ma amilabi,
ilmunya menjadi amal apa. Jadi kalau ibu-ibu punya ilmu masak misalnya, yaitu anaknya hendaknya diajarkan cara masak yang baik, cara masak yang enak, supaya nanti kalau dia nikah dia bisa masak untuk suaminya. Atau kalau ibu-ibu sebagai pegawai di bidang akuntansi misalnya, ajarkan anak-anaknya supaya bisa ilmu akuntansi. Jadi ilmu ibu itu bermanfaat. Kalau kita sudah wafat, kalau ilmu kita bermanfaat, diamalin oleh orang-orang yang pernah kita ajari, maka ilmu itu menjadi amal jariah buat kita. Itu jadi sebagai kesimpulan dari surat 21 ayat 35 yang kita baca di depan tadi, maka kesimpulannya satu, hidup ini adalah ujian. Masa ujiannya dari mulai akil balik sampai wafat. Itu terdapat di surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Kemudian yang kedua, hasil ujiannya kapan bisa dilihat? Itu bisa dilihat di surat 50 ayatnya ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang hal ini, tentang peristiwa ini. Maka kami singkap tutup mata yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada waktu itu amat tajam. Jadi kita pada saat sekarat maut, itu yang tadinya mata kita tidak bisa melihat yang gaib, tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat neraka, maka pada saat sakarat maut itu kita diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Itulah saat ketika kita melihat hasil ujian kita. Kalau kita di dunia ini kita banyak berbuat baik, maka pada saat sakarat maut kita, ketika tabir mata kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat surga. Tapi kalau kita banyak berbuat maksiat di dunia ini, maka ketika sakarat maut kita akan diperlihatkan neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu kita, jadi pada saat sakarat maut itu kita udah bisa lihat hasil ujian kita, gitu. Itu jadi kapan kita bisa lihat hasil ujian? Pada saat sakarat maut, gitu. Kemudian tadi materi ujiannya 2, keburukan dan kebaikan. Kalau diuji dengan keburukan kita harus lulus dengan cara kita harus sikapi dengan sabar. Kalau diuji dengan kebaikan kita juga harus lulus dengan cara kita harus syukur. Apa itu syukur, apa itu sabar, sudah kita uraikan di atas. Nah semoga dengan keterangan yang singkat ini taufik dan hidayah Allah menyertai kita semua, sehingga kita dapat menghadapi atau mensikapi hidup ini dengan yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi dalam Al-Hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Muhammad Zain, mantan asisten Pak Umay. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kalau mau ngasih saran atau kritik silakan disampaikan ke nomor WA 0812 8695 0301. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi